Shalom Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami. Anda bisa ketik @anugerah ministries. Dan tentunya jangan lupa untuk apa, Deb? Subscribe ya. Jadi @anugerah ministries Anda bisa lakukan dua hal, yaitu yang pertama share ya. Jangan lupa untuk share sehingga ada banyak orang juga dapat menerima kabar baik seperti Anda. Dan kemudian tentunya subscribe, ada gambar lonceng tuh. Kemudian supaya setiap episode baru tentunya Anda dapat notifikasi terlebih dahulu ya. Oke. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang berjudul berharga di mata Tuhan. Ya. Menampilkan narasumber sepasang suami istri, Bapak Harjono Lai bersama dengan istrinya Ibu Jenny Limin. Ya, oke pemirsa sekalian, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita yakin bahwa episode ini akan menjadi berkat buat Anda sekalian. Kita saksikan satu video klip singkat yang satu ini. Seorang penemu pasti menciptakan sesuatu dengan memiliki tujuan dan bukan untuk dihancurkan tanpa ada kegunaannya. Serupa dengan sifat Tuhan kita, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, pastinya ada tujuan dan rencana indah dalamnya. Hanya kadangkala, sudut pandang dunialah yang membuat kita salah dalam melihat kehidupan kita. Berharga di mata Tuhan. Dalam episode kali ini, Good News akan mengangkat profil dari sebuah sekolah Miracle School, sekolah dan pusat terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti autism, ADHD, Down syndrome, kesulitan belajar, dan lain-lain. Sekolah ini menekankan kepada perbaikan perilaku, kemandirian, dan pembentukan karakter bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Sedangkan bagi anak-anak yang berusia di atas 12 tahun akan diberikan keterampilan atau skill yang dapat mereka gunakan untuk masa depan. Bersama Harjono Lai dan Jenny Limin, kita akan memahami lagi bahwa semua pribadi berharga di mata Tuhan. Jangan beranjak mana-mana, hanya di Good News at Storehouse. Tapi kita perlakukan sebagai asisten lah ya sebenarnya ya. Asisten guru, oke. Sewaktu ref itu dinyanyikan berulang-ulang, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Anak itu mengangkat tangan. Oh, wow. Anak Responsif itu berarti. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan itu sudah menuliskan bahwa kita ini berharga di matanya. Puji Tuhan, hari ini Anda menyaksikan Good News Program dan ada dua narasumber yang sudah kita janjikan yang akan pasti jadi berkat buat Anda. Silakan. Ya, shalom Pak Harjono dan Shalom. Ibu Jenny, apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya. Nah, mau berkenalan dulu sama Pak Harjono dan juga Ibu Jenny ya. Silakan memperkenalkan diri pada pemirsa. Bapak ini siapa, keluarganya. Silakan. Nama saya Harjono, biasa sehari-hari dipanggil juga Harjono Lai. Saya bersama istri saya. Nama saya Jenny Limin, biasa dipanggil Jenny. Saya pertama kali membuka sekolah yang bernama Happy Holy Kids tahun 2003. Tapi latar belakang saya bukan di pendidikan sebetulnya. Kenapa latar Pak belakang waktu saya itu? itu
kerja sekuler. Oh oke, jadi ini diversifikasi usaha gitu maksudnya? Betul, karena waktu itu kan memang lagi kondisi juga resesi juga ya. Tahun 2003 saya bersama teman saya mendirikan sekolah. Pas waktu itu juga ternyata yang punya Happy Holic juga teman juga, Pak Jarod Wijanarko. Nah itu istrinya kan guru sekolah minggu saya itu, Bu Esther. Ibu Esther. Okay. Akhirnya saya tawarin, saya datang, lalu singkat cerita saya buka Happy Holic Kids, playgroup dan taman kanak-kanak. Tapi karena latar belakang saya bukan di pendidikan, ya saya tentunya harus banyak belajar di dunia pendidikan, mulai ya diperkenalkan lah mengenai dunia anak. Dan pas kebetulan anak saya yang kedua waktu itu berusia 3 tahun ya, 3 tahun ya, pas usia sekolah saya pindah sekolahnya. Saya buka Happy Holic Kids pas. Ini anaknya Bapak yang kedua. Okay. Cerita dulu dong Pak tentang anak-anak Bapak, ada berapa? Yang pertama anak saya kalau usia sekarang udah usia 22 tahun. Wow, ya. Laki-laki bernama Glenn ya, Glenn Nathanael, sekarang kuliah di UPH. Yang kedua Keisha Lee Nathanael, usia 18 tahun sekarang. Tapi waktu tahun 2003 baru usia 3 tahun. Saya buka sekolah pas Keisha juga saya masukin ke situ. Jadi ada 2 anak yang pertama kali saya terima, anak saya dan anak teman saya. Dimulainya sekolah ini hanya 2 anak. Ya. Nah, jadi dari 2, 4, 8 gitu ya, belajar di dunia pendidikan, melayani anak-anak. Tepatnya di tahun 2006 itu ada seorang anak datang ya bersama orang tuanya, bersama mamanya, bersama pengasuhnya. Secara kasat mata anak itu mengalami cerebral palsy. Cerebral palsy itu kayak apa Pak kalau banyak orang yang nggak tahu? Jadi mengalami kerusakan di motorik kasar, motorik halus itu rusak. Ya, anak ini mengalami cerebral palsy dan mental retardasi juga ada karena kemampuannya juga di bawah. Mungkin autisnya juga agak nampak ya. Nah di situ saya diperlihatkan anak itu datang bersama mamanya, masih dibantu ya. Jadi jalan juga sulit, jalan juga susah. Lalu orang tuanya menghendaki anak itu sekolahnya di Happy Holic Kids sebenarnya. Di sekolah umum ini berarti ya? Umum. Karena mungkin secara kasat mata fisiknya juga tidak memungkinkan, ya artinya tidak bisa gitu ya. Saya menerima gitu. Lalu ya saya bertanya kepada guru-guru, apakah mungkin nggak bisa diterima nih anak. Guru-guru juga menjawab tidak mungkin. Secara kasat mata fisiknya lemah, motorik kasar, motorik halusnya juga nggak memungkinkan. Ya nggak mungkin bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya yang tidak berkebutuhan khusus. Iya. Kemudian apakah ada solusi yang Bapak tawarkan? Karena pas di tempat kami itu setiap pagi ada ibadah ya, seperti sekolah minggu. Anak-anak diperkenalkan ya memuji, menyembah Tuhan. Anak ini juga ikut. Jadi artinya anak itu akhirnya diterima? Belum. Belum diterima. Cuman hanya datang. Cuman trial aja. Trial. Trial. Ya kita juga sebagai sekolah memberikan yang terbaik lah buat anak ini. Kita free trial tuh sekitar 1 minggu harusnya. 1 minggu, akhirnya kita singkat cerita kita kasih tahu orang tuanya, kita nggak memungkinkan lah untuk bisa nerima anak ibu, karena anaknya kan fisiknya kurang memungkinkan. Lalu ibunya bersikeras kalau bisa anaknya sekolah di tempat kami. Saya bilang bagaimana mungkin anak ibu bisa sekolah di tempat kami. Singkat cerita saya bilang oke deh, kita trial sekitar 2-3 minggu kalau memungkinkan. Tapi tetap aja di minggu kedua juga nggak mungkin. Akhirnya tetap bersikeras orang tuanya supaya menyekolahkan anak di tempat kami. Oke deh, kita rapat dengan guru-guru dan akhirnya kita kasih
waktu lagi, yaitu 3 minggu. Tapi saya putuskan untuk 1 bulan. Setelah 1 bulan, di minggu ketiga, seperti biasa ibadah tiap pagi ya buat anak-anak sebelum belajar. Lagunya sederhana. Lagu yang mengatakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Seperti itu sewaktu ref itu dinyanyikan berulang-ulang, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri ya, anak itu mengangkat tangan. Oh wow. Wah, responsif berarti. Setelah anak itu mengangkat tangan, saya kayaknya ya disentuh Tuhan gitu ya. Saya kaget luar biasa karena terus terang aja sewaktu dia datang bersama mamanya, anak ini datang gak bisa apa-apa. Gak memungkinkan lah untuk bisa angkat tangan, bahkan duduk juga didudukin. Gak mungkin gitu. Berarti itu sudah merupakan suatu mujizat yang terjadi ya. Perkembangan pesat. Iya, saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu ada. Dia mengangkat tangan, saya mulai dari situ jatuh hati. Saya jatuh hati, akhirnya saya memutuskan untuk menerima anak ini. Wow. Ya, menerima anak ini ya, kita sepakat guru-guru untuk bisa melakukan lah, ya, untuk mendidik, melayani, membantu, menolong. Akhirnya saya bantu gitu, saya terima. Ini tahun berapa Pak waktu itu? Tahun 2006. 2006, berarti sekarang sudah berapa tahun? 12 tahun 12 ya? tahun. Nah, fast forward 12 tahun, apa yang terjadi dengan anak ini? Anak ini ternyata mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Anak ini mengalami, ya menurut cara kasar mata yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anak ini masih bersekolah di Miracle School? Masih. Sekarang dia sudah bisa apa Pak? Sekarang dia bisa jalan sendiri. Motorik kasar, motorik halusnya udah jauh lebih baik ya. Karena apa? Biasanya anak-anak seperti ini kan motorik halusnya tidak bisa digunakan dengan baik. Walaupun tetap dia dalam kebutuhan khusus ya, tentunya ya. Seperti menulis. Ya. Dia juga bisa membaca sekarang. Wow. Oke, good. Dia Puji juga Tuhan. bisa berdoa. Oke, kita akan close. Lanjutkan di slide berikutnya. Ya. Silakan. Menarik sekali pemirsa, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami dalam episode spesial kita hari ini, Berharga di Mata Tuhan. Anak ini Pak bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Anak ini Pak bisa memuji nama Tuhan. Saya gak percaya. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara tentang berharga di mata Tuhan. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Pak Arjono dan juga Ibu Jenny, tentunya kalau dulu dari bekerja secara sekuler, kemudian kalau cuma bicara diversifikasi aja, itu kan kayaknya buka sekolah juga nggak mudah gitu kan. Pasti tantangannya banyak. Apalagi kalau buat anak-anak berkebutuhan khusus, pasti ada passion di sana. Apakah pernah menerima panggilan Tuhan sebelumnya tentang pendidikan? Coba mungkin Bapak bisa jelaskan. Satu kali saya diperhadapkan dengan satu orang anak ya. Di waktu itu saya lagi
ada di dekat kolam renang ya. Jadi ada seorang pengasuh membawa seorang anak yang tinggi besar, ya, datang menghampiri saya. Lewat sih sebenarnya. Lalu ada muncul suara dalam hati. Maukah kamu melayani, menolong, membantu, mendidik, bahkan mengajar anak ini? Saya langsung spontan, tidak mau. Karena terus terang, kalau anak tinggi besar di bawah sama pengasuhnya digandeng seperti itu kan pasti ada sesuatu ya. Ya, akhirnya saya tolak lah jawaban itu. Suara itu muncul lagi tuh sampai 3 kali. Lalu saya bilang begini, kalau suara itu dari Tuhan, saya bilang begini, saya jawab, kalau anak itu bisa bicara, saya mau. Ini sebelum Bapak buka sekolah ya? Iya, sebelum saya buka. Saya udah buka Happy Holy Kids dulu. Udah buka duluan. Sebelum saya buka sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nggak hanya saya sekedar bisa bicara, bisa berdoa. Lalu saya hampirin tuh pengasuhnya, saya tanya, Sus, kenapa anak itu digandeng dari jauh? Dia jawabannya seperti ini, kalau anak itu dilepas, anak itu kabur. Kalau anak itu nggak dipegangin, saya nggak bisa kejar. Jadi kalau anak itu berenang, saya bisa tungguin. Nah, ya sudah. Saya tanya lagi, Sus bisa ngomong nggak? Komunikasi? Susternya bilang tidak bisa. Anak ini sulit untuk bisa bicara. Saya bertanya dalam hati lagi ya, kalau itu suara Tuhan, saya balikin ke Tuhan, saya bilang, anak itu nggak bisa bicara, apalagi berdoa, nggak bisa. Ya saya tenang lah. Ya. Nah, sewaktu saya menerima anak cerebral palsy ini, Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan. Karena apa? Waktu itu saya seperti pertanyaannya waktu lalu itu muncul lagi. Tuh anak itu bisa mengangkat tangan, memuji Tuhan. Setelah dididik selama 3 minggu ya. Akhirnya ya sudah, saya panggil orang tuanya, konfirmasi dari orang tuanya. Orang tuanya bilang begini, anak ini Pak bisa berdoa sama Tuhan Yesus. Anak ini Pak bisa memuji nama Tuhan. Saya nggak percaya. Gitu, saya pikir kalau saya tolak habis cerita lah, selesai. Saya pikir nggak usah saya terima gitu. Akhirnya saya bisa terima, anak itu bisa berdoa, anak itu bisa memuji Tuhan. Betul, dia seperti yang Bapak syaratkan. Betul. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Ibu Jenny nih. Kalau Ibu Jenny sendiri di Miracle School fungsinya sebagai apa? Selama ini sih saya sebagai kepala sekolah. Tapi rencananya mulai tahun depan mungkin saya kasih ke yang lain. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu suami istri gitu kan. Jadi mau tanya dulu, maaf nih ya, anak-anak sendiri apakah memiliki kebutuhan khusus? Tidak ada. Jadi biasanya orang-orang yang masuk ke dalam dunia ini memiliki latar belakang anak-anak yang punya ini ya. Nah, Ibu sendiri sebagai istri dan juga kepala sekolah dari sekolah ini, sebenarnya yang Ibu lihat hari demi hari tentang anak-anak spesial ini apa sih yang ada dalam hati Ibu? Anak-anak ini sebenarnya sama seperti anak-anak yang lain ya. Mereka juga butuh perhatian dari orang tuanya, butuh kasih sayang. Tapi justru seringkali yang saya lihat kebanyakan orang tuanya yang tidak bisa menerima keadaan anaknya. Karena mungkin merasa seperti dihukum gitu ya? Ya, bisa merasa itu sebagai jadi beban tersendiri. Pasti, iya, malah bahkan kadang-kadang suami istri jadi ribut gara-gara mempunyai anak seperti ini. Dan imbasnya otomatis pasti ke anaknya. Semakin terpuruk lagi ya? Iya. Oh, jadi istilahnya walaupun anak yang kebutuhan khusus, misalnya kita sebut aja satu autisme gitu. Apakah kalau orang tuanya ribut, mereka ngerti memang? Secara naluri ngerti ya, karena mereka juga tahu guru mana yang sayang sama mereka, guru gitu yang enggak, mereka tahu. Insting mereka, perasaan mereka justru lebih peka, lebih sensitif. Gitu. Jadi kalau orang tuanya pas memang punya kebutuhan khusus dan mereka ribut terus gara-gara anak ini tahu bahwa dialah penyebab orang tuanya ribut. Iya, pasti secara nalurinya ya. Zaman sekarang kan memang kita tahu tidak ada satupun orang yang
yang pengen punya anak kebutuhan khusus. Apakah punya anak kebutuhan khusus itu seperti orang dapat lotre gitu? What is the chance gitu untuk seseorang menikah, laki perempuan menikah, dan kemudian berapa persen chance-nya untuk orang akan mempunyai anak kebutuhan khusus? Kalau anak kebutuhan khusus itu terutama autis juga, anak kebutuhan khusus kan banyak, autis, ADHD, Down syndrome, mental retardasi, ADD, banyak hal ya. Nah itu penyebabnya tuh bisa, yang utama adalah daripada genetik, genetik daripada orang tuanya, ya. Bisa juga oleh dia karena kejang masa kecil ya, dari usia. Step itu yang orang bilang. Step itu dia bisa mengakibatkan kerusakan. Jadi dari usia ayah ibu yang mungkin sudah lanjut usia itu juga bisa. Itu bisa menyebabkan hal seperti itu gitu. Jadi kalau hamilnya sudah di luar masa subur gitu. Sudah di atas umur 50 tahun misalnya, itu resiko dapat anak seperti itu cukup besar. Ya, karena autis sendiri itu kan jadi gangguan daripada perkembangan syaraf yang kompleks. Jadi kalau gangguan ini mengakibatkan apa aja? Dia gangguan komunikasi, perilaku, sosialisasi, dan suka melakukan yang berulang-ulang. Jadi pemirsa sekalian, jangan kemana-mana. Ini getting very interesting karena kita perlu belajar supaya setiap daripada Anda, baik yang sudah mempunyai anak kebutuhan khusus, terutama Anda yang belum mempunyai anak kebutuhan khusus, dan tentunya tidak ada satupun orang yang pengen, ya, kita bisa belajar bersama-sama sehingga kita mendapatkan persepsi yang benar. Hanya di Good News Program. Dan saatnya ku nantikan kau bekerja indah pada waktunya. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya ku nantikan
Saya berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan lagu ini. Biarlah Anda semua dijamah oleh Tuhan, mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang mengalami pergumulan hebat diangkat oleh Tuhan. Yang mengalami jalan buntu boleh memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu. Angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Hatiku percaya hanya Engkau, harapanku saat tiada jalan, dan saatnya ku nantikan Kau bekerja indah pada waktunya. Mari sungguh-sungguh kita bersama-sama katakan. Hatiku percaya hanya Engkau, harapanku saat tiada jalan, dan saatnya ku nantikan Kau bekerja indah pada waktunya. Kau bekerja indah pada waktunya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Ya, welcome Derin Lumoindong. Selamat datang di Good News Program. Selamat datang di Good News Program. Silakan duduk, puji Tuhan. Oke, nah suaranya luar biasa ya. Bisa diceritakan dulu Derin ini apa emang dari kecil bakat nyanyi gitu, ingin jadi penyanyi rohani atau gimana? Dari kecil emang cita-citanya pingin jadi penyanyi ya. Oh. Kalau dari kecil dulu tuh kalau kata mama, ini Derin nih suka pinjam sapu lah apa pura-pura jadi mic. Emang dari dulu pingin jadi penyanyi. Oh gitu, sapu dijadiin mic. Wow. Semuanya bukan di depan mata. Berarti setiap kali lihat iklan TV, apa obsesimu gitu? Penyanyi. Selalu kamu langsung ambil sapu gitu. Selalu ambil sapu gitu. Oke. Iya. Nah, lalu perjalanannya bagaimana sampai akhirnya bisa terlibat dalam pembuatan album gitu? Jadi ini proses dari Tuhan juga ya. Jadi emang harus selesai sekolah dulu. Terus kemarin pas baru mulai kuliah ditawarin sama Kak Jason gitu. Untuk ini kan ciptaan lagu Kak Jason untuk buat lagu inspirational worship yang ketiga. Aku disuruh ikut. Terus aku tanya sama mama papa, gimana ini? Terus kata mama papa kalau buat Tuhan harus nomor 1. Iya, nggak apa-apa lah daripada pakai gagang sapu. Langsung rekaman ya. Ya udah akhirnya proses rekaman, terus puji Tuhan juga udah rilis juga dan kuliah juga udah selesai. Wow. Nah, berarti next obsessionnya apa dong? Kalau selesai udah gagang sapunya udah sekarang dapat mic beneran gitu. Tetap ingin jadi penyanyi dan aku juga lagi rilis juga untuk sekuler juga. Oh, oke. Nah, lulus kuliah ngambil jurusan apa? Aku ambil jurusan International Business. Wow, keren nih ya. Kira-kira ke depan kan istilahnya sebagai anak hamba Tuhan nih ya, apa kamu beken banget gitu, dan kamu pasti juga istilahnya Tuhan punya rencana yang besar tuh untuk anak-anak hamba Tuhan juga nih. Nah, kira-kira kamu ngerti nggak apa sih yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kamu? Jadi menurut saya gitu ya, Tuhan ngomong kalau saya ini harus melayani Tuhan dalam bidang puji-pujian, muji, menyembah. Dan emang saya kalau lihat WL apa gitu singers seneng banget liatnya bisa muji Tuhan karena dia nyanyi buat Tuhan, itu Tuhan seneng banget kayaknya lihat. Nah jadi Derin juga one day pingin melayani Tuhan lebih fokus lagi dalam bidang nyanyi. Berarti Derin juga worship leading juga dan yang lain? Worship leading belum, tapi singers iya udah puji Tuhan. Oke, ya puji Tuhan. Nah nanti kedepannya ingin lebih menjajaki ke dunia sekulernya atau ke praise and worship? Iya, jadi sebenarnya pingin dua-duanya sih. Sebenarnya kalau udah sekuler bisa ada kesaksian lebih lagi untuk orang-orang untuk di luar sana. Wider iya, network. Betul. Jadi lebih apa ya, orang pasti oh ini sekuler tapi mau melayani Tuhan enak gitu dengernya kayaknya.
Oke, gitu. good. Well, senang banget bisa ketemu kamu di program. It's an honor for us. Iya. Selamat ya untuk penerbitan albumnya, and all the best buat yang album sekuler. Nanti kalau album sekulernya udah keluar, mampir juga ke Good News program ya. Oke, good. Terima kasih. Nah pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah judul lagu yang tadi dinyanyikan oleh Darin Lumoindong? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti yang tertera di layar kaca pemirsa, ke nomor handphone yang tertera, atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan sebuah CD Inspirational Worship 3 persembahan dari Darin Lumoindong bersama dengan Impact Music. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Tuhan tuh sudah melihat bahwa ibu atau bapak mempunyai kapasitas yang besar untuk bisa menangani anak-anak seperti ini. Karena seperti di firman Tuhan juga bilang waktu ada yang tanya, anak itu buta, salah siapa? Berharga di mata Tuhan. Masih bersama kami dalam Good News program. Kita lanjut dengan bincang-bincang kita. Nah, Pak Harjono juga Ibu Jenny, tadi kita sebelum break yang tadi kan bicara, apakah mungkin penyebabnya juga karena ketika seorang ibu hamil, lalu kalau banyak makan seafood gitu ya, kan kita tahu seafood itu banyak mengandung logam berat yang tinggi gitu. Apakah itu bisa jadi salah satu pemicu anak-anak lahir dengan kebutuhan khusus? Mungkin itu bukan kapasitas saya untuk bisa jawab diakibatkan oleh makan seafood atau apa, ya sebaiknya dihindarin. Cuman dari pernyataan orang tua lah ya, pengalaman orang tua ya bisa jadi ya dari seafood, dari susu yang banyak mengandung DHA seperti itu. Susu jadi mengandung DHA. Mungkin berkelebihan konsumsinya. Konsumsi berlebihan. Ya mungkin singkatnya mungkin mau memberikan yang terbaik lah buat anaknya. Nah, bisa terjadi seperti itu. Wow, Kan kalau kita biasanya anak-anak sakit kita kasih yang immune system untuk di booster itu kan juga nggak boleh banyak-banyak, harus ada jaraknya. Terus baru sambung lagi. Kalau nggak bisa autoimmune, itu yang saya dengar juga ya. Nah mau tanya lagi, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus ini agak sulit penanganannya. Ya kita tahu lah ya, kadang-kadang mereka bisa teriak-teriak sendiri di tengah mall ya dan lain sebagainya. Banyak orang tua di luar sana mungkin yang frustrasi, don't know what to do dengan anak-anak mereka gitu kan. Mungkin ibu juga bisa bagikan kepada mereka metode penjangkauan seperti apa yang efektif untuk menangani anak-anak seperti ini. Ya mungkin yang paling penting sih anak-anak itu harus ditangani sedini mungkin. Sedini mungkin? Iya, begitu ketahuan, karena kalau masih dini sudah ditangani itu kemungkinan untuk pemulihannya lebih cepat ya dibandingkan yang sudah terlambat. Yang terlambat. Kenapa seperti Bu? itu. Karena masa golden period anak itu kan juga usia di 6 tahun ke bawah. 6 tahun ke bawah. Itu udah mulai bisa dibentuk segala macam. Nah, jadi kalau anak itu sedini mungkin bisa kita tanganin, otomatis perubahan yang terjadi pada diri anak itu juga akan terlihat signifikan. Nah, masalahnya begini, mungkin orang-orang tua itu juga ada yang nggak nyadar kalau anaknya ini punya kebutuhan khusus. Jadi gimana caranya orang tua ini bisa tahu ada gejala-gejala apa gitulah ya. Paling sebenarnya yang paling gampang kita ajak komunikasi anaknya dari bayi. Bisa nggak
menatap mata kita. Karena biasanya salah satu kendala itu anak nggak mau menatap mata. Jadi kalau diajak ngomong, dia berusaha untuk nggak mau lihat. Ngelihatnya ke lain tempat gitu. Terus kedua, dikasih mainan bisa kalau anak-anak spesial ini asik sendiri gitu, mainin sendiri. Nggak mau berbagi sama teman, bersosialisasi. Jadi ada dunia sendiri lah. Nah sebenarnya dari seperti itu kita udah tahu, wah ini mesti diwaspadai nih, mesti dibawa ke ahlinya lah untuk diperiksa, untuk didiagnosa. Jadi kalau udah bisa didiagnosa sedini mungkin, jadi penanganannya pun bisa dilakukan sedini mungkin. Nah ini kalau kita melihat orang-orang yang mempunyai anak-anak khusus ya Bu ya, kita akan tahu kayaknya apa ya. Ya maaf kata, ini sepertinya orang merasa bahwa mereka itu dihukum, tadi kita katakan. Nah, semestinya menurut Ibu sendiri juga sebagai tentunya bukan cuma kepala sekolah, tapi saya yakin sudah sebagai hamba Tuhan nih. Nah, apa yang semestinya pandangan yang benar tentang orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus gitu? Ya, selama ini sih kita selalu kasih tahu ke orang tuanya bahwa Tuhan tuh sudah melihat bahwa ibu atau bapak mempunyai kapasitas yang besar untuk bisa menangani anak-anak seperti ini. Karena seperti di firman Tuhan juga bilang waktu ada yang tanya, anak itu buta, salah siapa? Kan Tuhan bilang nggak ada salah siapa-siapa, tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat orang itu. Begitu juga dengan anak-anak seperti ini. Saya percaya bahwa anak-anak seperti ini pun anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti punya rencana tersendiri terhadap anak ini. Jadi alangkah pentingnya penerimaan diri dari orang tua. Jadi bukan anak kan nggak bisa nerima diri mereka karena dalam kondisi seperti itu ya. Orang tua yang harus terima kondisi anaknya. Oke, berarti kalau misalnya ada indikasi kehamilan itu adalah mungkin harus dijaga dengan benar. Satu ya tadi ya. Kemudian yang kedua, kalaupun terjadi ada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus, kira-kira biasanya itu dari pengalaman Ibu, berapa lama sampai akhirnya mereka istilahnya itu apa ya? Mereka sadar sampai mereka nggak denial gitu loh. Sampai akhirnya mereka bisa menerima diri sendiri. Biasanya seperti apa? Atau periodenya berapa lama? Itu mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Beda-beda. Iya, karena anak-anak seperti autis itu baru diketahui setelah usia di atas 3 tahun. Itu baru tahu. Kenapa itu, Bu? Sebelum 3 tahun tuh kelihatannya normal aja. Iya, kelihatan orang. Ada orang yang berkata mungkin apakah karena vaksinasi dan yang lain-lain? Ya, itu juga masih belum inilah. Belum terbukti secara klinis. Masih kontroversi lah. Ya. Jadi mesti memang punya anak itu mesti hati-hati banget gitu ya. Jadi mulai dari proses menikah. Nah ini nasihat buat Anda nih. Jadi makanya cari pasangan hidup yang benar gitu ya. Sehingga kalau cari pasangan hidup benar, hidupnya juga akan benar gitu. Nggak sih hidup sembarangan gitu. Itu juga mungkin salah satu hal yang perlu diingat juga ya. Karena banyak di luar sana orang-orang yang hidupnya ngawur gitu istilahnya. Gimana? Silakan. Ya. Nah, mau bertanya sama Pak Harjono ya. Apakah ada contoh kasus anak-anak yang pernah Bapak tangani, kemudian yang karena ditangani secara dini, akhirnya menunjukkan perubahan yang sangat signifikan? Ya ada, mungkin banyak ya jumlahnya, tergantung daripada orang tuanya, sikap daripada orang tuanya. Yang pertama adalah dia harus terima dulu anak seperti ini. Ya bahwa ini adalah anak titipan Tuhan, anak ini berkebutuhan khusus, saya akan terima. Nah, kalau dia menerima lebih mudah, ya sebagai sekolah kita fasilitasin. Dan guru-guru yang baik, guru-guru yang mengajar, guru-guru yang mendidik, melayani, menolong, membantu, kita tanganin. Nah, di samping itu juga kita ya ada metode pembelajarannya lah. Ya. Nah, di samping itu yang terutama adalah penanganan ke Tuhan, yaitu apa? Pujian, penyembahan, berdoa itu sangat penting. Karena apa? Iman itu anak itu kan nggak bisa punya iman ya. Bagaimana dia bisa punya iman, bisa muncul imannya? Iman itu dari orang tuanya. Kalau dia percaya, kalau dia sungguh-sungguh, dia berdoa berharap sama Tuhan. Memang autis tidak bisa disembuhkan, tapi autis bisa dipulihkan. Nah, karena anak-anak kalau dari usia 3 tahun kita latih, kita ajarin sedemikian rupa, setidaknya mendekatilah seperti anak normal. Dan di tempat kami kan ada sekolah buat anak normalnya yaitu Happy Holy Kids. Anak kebutuhan khusus autis digabung dengan anak normal, dia meniru, mencontoh hal yang baik. Tapi bagaimana dengan anak normalnya? Ini bukan penyakit. Autis itu bukan penyakit. Autis itu menyandang
dia ada dalam diri dia autis. Tapi bukan penyakit, tidak bisa menular gitu loh. Jadi kalau buat anak autis melihat anak normal itu jauh lebih baik. Niru baiknya, niru normalnya. Baiknya, niru hal-hal yang positif. Bagaimana dengan sebaliknya? Tidak. Anak normal akan mudah untuk ya seperti biasa aja. Tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang buruk, apa yang tidak baik gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti. Oke, pemirsa sekalian, kita akan terus mendengarkan dan kita akan belajar dan nanti kita akan melihat bagaimana tantangan-tantangan pada waktu mereka dipercaya untuk mengelola sekolah seperti ini. Oke, jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Mereka kalau ngerapikan barang-barang itu detail banget, rapi banget, perfect banget. Nah, itu akhirnya kita pakai mereka untuk ya udah beres-beresin barang-barang yang ada. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Ya, pemirsa sekalian, berharga di mata Tuhan. Setiap daripada Anda, apapun kondisi, kita mesti ingat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kembali kepada dua narasumber kita, ya. 15 tahun ya Pak? Iya Pak. Saya percaya banyak keluarga-keluarga bersyukur nih kenal Pak Harjono. Iya Pak. Dan juga Ibu ya. Kita tahu bahwa ini 15 tahun tuh bukan tantangan yang mudah tentunya. Bisa cerita nggak kalau kira-kira tantangan-tantangannya, suka dan dukanya misalnya? Yang siapa yang mau suka, siapa yang mau duka nih, silakan. Dukanya ya karena saya dapat panggilan dari Tuhan, ya adalah ya dukanya ada. Misalnya apa Pak? Ya anak-anak yang sulit ditanganin, anak-anak yang hiper, anak-anak yang mungkin mukul gurunya. Bapak sendiri pernah kena tonjok? Ya saya tangkis. Kadang-kadang. Oh, sudah pernah belajar ilmu bela diri. Refleks. Mungkin karena Tuhan udah panggil saya, jadi anak-anak yang hiper, anak-anak yang aktif, anak-anak yang sulit, itu kalau di depan saya, dia nurut. Saya juga heran gitu ya. Takut kali Pak? Apa tahu kalau dia punya sekolah gitu? Mungkin tahu kalau ini ada urapan Tuhan. Jadi ya buat saya nikmatin ya. Kalau dibilang frustrasi ya mungkin ya sudah frustrasi ya. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah, jangan putus asa. Lakukan aja. Lakukan yang menjadi bagiannya. Ya, lakukan tiap hari sampai dia bisa, sampai dia ngerti, sampai dia tahu. Lama-lama itu anak juga nurut sama orang tuanya sebenarnya. Ya, tanpa disadari anak juga kepengen punya kerinduan untuk berubah sebenarnya. Ada nggak Pak cerita orang tua yang sampai mukulin anaknya gitu karena punya anak yang normal aja udah sampai kita jengkel kadang-kadang kan, pengen mukul gitu kan? Ada aja bahkan kita mungkin kasih wewenang khusus lah, hanya orang tua yang boleh pukul. Kita sebagai guru tidak boleh. Ya bahkan kalau anaknya semakin baik ya mungkin udah dihindarin untuk bisa pukul-pukul gitu. Karena apa? Yaitu kalau anak itu dipukul sama bapaknya, lukanya itu lebih mendalam dibanding sama mamanya.
Oh ya? Iya, jadi prerogatifnya tuh ke mamanya biasa lebih. Kenapa sebenarnya? Iya. Jadi maksudnya mending mama yang mukul gitu? Iya, mending mamanya yang mukul, betul. Kalau mamanya yang mukul tuh, dia nggak berbekas. Kenapa? Tiap hari bersama mamanya, diomelin, dikasih makan. Tiap hari bersama, tapi sama bapaknya kan jarang. Nah, mungkin jadi itu attachment, keterikatan mereka dengan papanya berkurang. Bisa lebih cepat memaafkan dan melupakannya. Jadi lu udah nggak pernah di rumah, mukul gua lagi gitu. Padahal fungsi papa juga penting ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih terapi yang paling baik itu siapa sih terapis yang paling baik? Itu cuma dua sebenarnya. Tuhan sama papanya sebenarnya. Gitu. Really? Iya. Berat banget ya jadi papa ya. Iya, berat. Oke. Nah, kalau ini tadi kan Bapak sudah sharing dukanya, banyak banget dukanya. Sukanya Bu apa? Ini kalau Ibu kan lebih suka ketawa-ketawa, ini suka cinta. Kalau sukanya sih pasti kalau kita lihat anak itu berubah. Of course ya. Pas masuk umumnya tuh kalau masuk waduh gak bisa diatur ya, luar biasa hipernya segala macam. Kalau anaknya masih kecil-kecil biasanya ditangani beberapa bulan lah, 3 bulan itu langsung kelihatan perubahannya, langsung nurut, langsung bisa duduk dia. Bahkan nanti kalau yang semakin lama ada yang sudah mulai bisa bicara, sudah bisa pindah ke sekolah yang reguler, dari Miracle ke Happy Holy Kids. Kasus-kasus banyak sekali. Nah itu jadi kebanggaan, kebahagiaan tersendiri ya. Wow, itu berarti buah dari pelayanan kalian ya. Iya itu sih. Iya, ke depan sendiri Pak, apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak untuk kelanjutan Miracle School nih? Mungkin karena saya diberi kreativitas datangnya dari Tuhan ya, saya juga mengucap syukur pada Tuhan. Saya banyak membawa anak-anak ini ke dunia luar, kayak ke tempat umum seperti pasar modern, pasar tradisional, outbound ya. Di outbound juga ada yang untuk motorik kasar, motorik halus, menanam, main lumpur, memandikan kerbau, ya, seperti itu. Dan juga kita bawa anak-anak ini juga menginap ya, menginap tidak bersama orang tuanya, bersama kita. Dan mungkin kedepannya ya karena sekarang zaman teknologi ya, sebenarnya memang kita dilema juga ya. Anak-anak ini kan tidak boleh megang gadget terlalu lama. Ya, kenapa Pak itu? Membahayakan. Jadi itu kan mempunyai dunia sendiri ya. Makin tidak sosialisasi. Dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa sosialisasi. Semakin gampang ngamuk gitu. Iya. Jadi kita kan alihin, yaitu kita akan ajarin. Ya multimedia, desain, pakai Photoshop gitu ya, dan lainnya gitu ya. Jadi supaya anak-anak ini juga bisa berkembang. Ya kalau misalnya dia punya bakat melukis, musik atau lainnya, nah kita fasilitasin. Dan kalau mereka memang mendapatkan sesuatu yang passionate yang mereka temukan, mereka bisa konsisten dan bagus sekali Pak ya. Iya, luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi harus ditemukan specialty giftingnya ada di mana gitu ya. Nah yang menjadi, yang setahu saya yang menjadi perhatian banyak orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus adalah gimana nanti kalau saya sudah nggak ada, anak-anak ini gimana untuk bisa mandiri, berdikari, support dirinya sendiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah memikirkan bagaimana anak-anak ini bisa punya income tetap untuk support diri mereka sendiri? Apakah ada kesana pemberdayaan buat mereka? Ya mungkin yang paling penting nomor 1 melatih kemandirian. Itu kita ajarkan sejak mereka masih kecil, supaya paling enggak mereka untuk masalah toilet training, untuk masalah hal sehari-hari mereka bisa melakukan sendiri. Itu nomor 1. Kemudian setelah mereka beranjak dewasa, baru kita ajarkan keahlian, skill. Tapi itu pun ada 2 ya, ada 2 kategori. Untuk anak-anak spesial yang low function, kita nggak bisa ajarkan skill buat mereka. Jadi mau nggak mau tetap fokusnya di kemandirian, supaya paling enggak mereka bisa ngatur diri mereka sendiri. Tapi kalau anak-anak yang high function, baru kita latih, kita berikan keterampilan, skill, supaya itu bisa jadi bekal mereka. Suatu saat nanti mereka bisa cari uang dari situ. Nah saat ini yang sudah kita lakukan, misalnya kita ajar mereka untuk housekeeping. Jadi beresin tempat tidur, pasang sarung bantal, sarung guling.
Dan anak-anak yang sudah besar ada beberapa yang sudah kita ikut sertakan di PKL, di praktek kerja lapang di Hotel Ozone. Oh, oke. Waktu itu kita juga sempat housekeeping berarti ya. Housekeeping. Di beberapa hotel lah gitu. Dan hasilnya gimana? Bagus banget gitu. Maksudnya rapi. Bagus banget juga belum lah ya, karena tetap harus didampingi. Ini baru PKL. Iya, kan harus didampingi kan. Tetap dilatih, tapi ya lumayan lah untuk bekal mereka gitu. Suatu saat siapa tahu mereka nanti emang bisa bekerja di situ. Sebelumnya kita juga sempat kerjasama dengan Lotte Mart, di mana anak-anak diajar untuk Lotte Grosir, nyusun barang-barang. Karena itu keahlian mereka dari kecil udah dilatih untuk nyusun barang dan mereka ingat lokasinya di mana gitu ya. Bukan ingat, mereka kalau ngerapikan barang-barang itu detail banget, rapi banget, perfect banget. Nah, itu akhirnya kita pakai mereka untuk ya udah beres-beresin barang-barang yang ada. Jadi istilahnya kita sebagai orang-orang yang memang normal harus membantu mereka menemukan kira-kira keahliannya apa gitu ya. Oke, ngomong-ngomong di sekolah ibu sendiri sama bapak, yang paling kecil muridnya umur berapa tahun? Umur 2 tahun lah. Wow. Paling kecil. Yang paling dewasa atau paling tua? Umur 45 tahun ya. Wow. 45 tahun ini masih sekolah di sekolah ibu bapak? Masih. Jadi, tapi kita perlakukan sebagai asisten lah ya sebenarnya ya. Asisten guru. Oke. Jadi mereka nggak pernah lulus berarti ya? Bukannya ngejar paket C gitu? Kalau untuk di Miracle School sendiri enggak ada istilah lulus karena kemampuan akademik mereka terbatas. Kalau yang mereka mampu untuk akademik, kita kebetulan ada sekolah juga namanya PKBM Cita Kasih Bangsa. Oh, jadi mereka dimasukkan ke sana baru streamnya normal gitu. Jadi lulus paket A, paket B, paket C. Tapi yang untuk Miracle sendiri memang anak-anak yang selalu kebutuhan khusus mulai dari kecil sampai dewasa. Oke. Terima kasih. Nah, pemirsa, sebelum kita break, ada doa yang sudah terjawab yang akan kami bacakan untuk pemirsa sekalian. Beberapa saat yang lalu ada seorang pemirsa yang minta bantuan doa. Setelah didoakan, kirim pesan kembali dan berkata, "Shalom, puji Tuhan. Terima kasih doa Pak Daniel dan Ibu Debbie. Saya sudah sembuh dan sudah bisa berjalan seperti sedia kala, seperti sebelum sakit. Tuhan yang membalas kebaikan Bapak dan Ibu Pendeta. Terima kasih." Puji Tuhan pemirsa. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News program. Be set free. Berdamailah dengan diri Anda, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan suamimu, berdamailah terutama dengan anak-anakmu yang memiliki kebutuhan khusus. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delik Riux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Shake, shake, sosis, shake, sosis, sosis. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Masih bersama kami dalam Good News program Berharga di Mata Tuhan. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Pak Arjono dan Ibu Jenny, sebelum kita close programnya, bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus? Silakan, Pak. Kalau menurut saya, bagi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, jangan takut, jangan menyerah, terima apa adanya anak Bapak Ibu. Sebagaimana juga Tuhan sudah memberikan kapasitas yang begitu besar buat hati Bapak Ibu untuk
bisa menerima, mengelola, mendidik, melatih, menyayangi. Bahkan kami juga siap membantu bila mana Bapak Ibu perlu dukungan untuk bisa belajar, bersekolah di tempat kami. Dari saya mungkin pesannya jangan pernah merasa malu kalau punya anak seperti itu. Biar bagaimanapun mereka adalah anak-anak yang dititipkan Tuhan buat Bapak dan Ibu. Jangan menyerah, tetap semangat karena mujizat itu masih ada. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih. Waktunya. Sama-sama. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang ketiga yang pertama. Di sini firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, pemirsa sekalian, ini tidak berbicara khususnya untuk orang-orang yang normal, tetapi untuk setiap orang, baik siapapun, termasuk anak-anak Anda. Walaupun anak-anak itu misalnya apakah normal ataupun mempunyai kebutuhan khusus, firman Tuhan ini berlaku untuk setiap daripada kita. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Amin. Ini yang harus kita percaya, bahwa nomor satu, seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa betapa besar kasihnya Bapa kepada kita, sehingga Dia kirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Termasuk untuk mengasihi kehidupan Anda. Ini yang pertama. Jadi Tuhan tidak pilih kasih. Amin. Nah, justru semakin besar tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada seseorang, firman Tuhan juga pernah mengatakan bahwa semakin besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang itu. Amen. Nah, ini yang nomor 2 yang kita percaya, bahwa ini bukan kata-kata klise, tetapi percayalah bahwa Anda orang yang paling tepat untuk mengelola atau untuk membesarkan buah hati Anda. Nah, tentunya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh dong untuk menerima hanya hadiah yang menurut Anda atau menurut saya baik. Tetapi kita harus menerima semua hadiah atau semua karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, apabila termasuk di dalamnya Anda punya 2 orang atau 3 orang anak, misalnya ada 1 yang kebutuhan khusus dan yang sisanya adalah anak-anak yang kebanyakan normal, maka dari tempat ini kami juga mendorong Anda, apabila Tuhan juga tidak memilih-milih anak-anak itu, maka sebagai orang tua, alangkah fairnya juga kalau orang tua juga memperlakukan anaknya dengan kasih atau perhatian yang sama. Nah, karena saya mempunyai beberapa orang teman dan saya pernah membaca beberapa artikel, ini kayaknya ada beberapa 2 pendulum gitu. Kalau ada anak-anak yang punya kebutuhan khusus, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, hanya yang normal saja yang diperhatikan. Tetapi sebaliknya, justru ada orang tua yang terlalu memperhatikan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, sehingga anak normalnya tidak diperhatikan. Sehingga sampai-sampai anak normal mengatakan, I wish saya ini punya kebutuhan khusus, sehingga orang tua saya merhatiin saya. Jadi tentunya kita mesti balance di sini ya. Nah, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan Anda. Kalau kita ngelihat orang-orang di negara-negara yang lebih maju, mungkin Singapura atau bahkan di Australia atau di Amerika, mereka tidak malu menyertakan anak-anak mereka dalam foto keluarga misalnya ya. Saya rasa ini sesuatu yang bagus juga untuk dilakukan. Apabila Anda mempunyai anak-anak atau anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus, karena seperti yang firman Tuhan katakan, pengakuan ini sama dengan suatu acceptance atau penerimaan ya. Jadi bukan cuma Anda diminta untuk mengakui anak itu, tetapi Anda perlu menerimanya dengan baik. Pada waktu seseorang bisa menerima anak itu dengan baik, makanya saya percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti berdamai dengan diri kita. Lupakan yang lalu, bahwa sesuatu telah terjadi, mungkin ada sesuatu yang salah, misalnya dikatakan tadi ada masalah dengan genetika, mungkin ada masalah selama kehamilan, ada hal-hal yang tidak diketahui ya, karena memang firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Ini memang sudah terjadi pemirsa sekalian ya, atau bahkan ada salah vaksinasi atau apapun juga. Ini yang sudah. Jadi apabila ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, yang mesti kita mengerti adalah kasih karunia Tuhan ini besar. Tuhan tidak pernah, Allah Bapa tidak pernah menyayangkan putra yang tunggal untuk diberikan kepada kita. Makanya sekarang kita mesti tahu, kita mesti percaya bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan cuma untuk melakukan perkara yang besar, bukan cuma untuk orang-orang yang anaknya semua normal, yang punya perusahaan besar, punya pelayanan besar, punya jemaat ribuan atau puluhan ribu, punya gereja puluhan banyaknya, bisa mengarungi 7 benua, 5 lautan, dan kemudian menyebarkan Injil sampai kemana-mana. Bukan cuma untuk itu, tetapi termasuk untuk Anda yang
yang hanya saat ini menyaksikan acara ini dan kemudian berkata, selama ini Anda mungkin berkata, Tuhan, aku hidup dalam penghukuman. Saya deklarasikan dari tempat ini bahwa Anda tidak hidup dalam penghukuman. Amen. Tetapi Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Apabila Anda dapat menerima kata-kata ini, saya berharap mungkinkah Tuhan sedang berbicara kepada Anda melalui mulut saya, melalui Good News Program. Terimalah dengan baik, kasih karunia Bapa nyata. Dia tidak sedang menghukum Anda, tetapi bersama dengan Tuhan, Anda pun akan lakukan perkara besar. Amen. Anda akan membesarkan anak itu, Anda akan melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Anda tidak sedang dikutuk, karena pada waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, firman Tuhan ada tertulis dalam Galatia 3:13, semua kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Amen. Oleh karena itu saat ini be set free. Berdamailah dengan diri Anda, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan istrimu, berdamailah dengan suamimu, berdamailah terutama dengan anak-anakmu yang memiliki kebutuhan khusus. Dan biarlah Tuhan berkarya melalui hidup Anda, melalui tangan, melalui mata, melalui hidupmu, melalui anak-anakmu. Dan nama Bapa di surga akan dipermuliakan. Ada amin pemirsa sekalian? Ya, mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Bapa, berdoa khususnya untuk setiap orang tua yang mempunyai anak-anak kebutuhan khusus. Tuhan, kami tahu bahwa hal ini tidak mudah. Termasuk juga untuk anak-anak yang sedang mengalami, Tuhan. Mereka dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Mereka tidak pernah minta dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih karunia-Mu nyata. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yehova Rafa. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau adalah Yehova Nisi. Panji kemenangan-Mu akan ditegakkan Bapa. Dan Engkau adalah El Shaddai. Tuhan, Engkau maha kuasa. Tuhan, kami tahu Tuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu membawa kekuatan. Dalam nama Yesus, Engkau terima pemirsa sekalian, kasih karunia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang saat ini erat melingkupi kehidupanmu, pernikahanmu, bahkan anak-anak saudara. Pemeliharaan Tuhan akan menjadi nyata. Penyediaan, termasuk penyediaan keuangan oleh Tuhan, akan menjadi nyata dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati juga Bapak Harjono bersama istri dan tim untuk mereka terus berkarya. Miracle School akan terus menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Amin, amin, amin. Nah pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kami percaya pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati. Tiba saatnya untuk kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang, hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk subscribe ya di channel @anugrah_ministries dan kemudian share kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.